Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Arianti, NPM 5021304, akan menjelaskan materi terkait konsep dan pengembangan pembelajaran IPS SD pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dalam mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD yang diampu oleh Bapak Tio Gustri Satria, Magister Pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu ilmu pengetahuan sosial. Menurut Ishak, IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu perpaduan. IPS dikembangkan dengan perpaduan yang sistematis berdasarkan disiplin ilmu antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filosofi, ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi, serta materi yang diperlukan dari ilmu humaniora, matematika, dan ilmu alam. Berdasarkan pengertian IPS di atas, dapat disimpulkan bahwa IPS adalah bidang studi yang mempelajari tentang masalah-masalah sosial yang dipadukan dengan ilmu sejarah, ekonomi, sosial, politik, geografi, hukum, antropologi, psikologi, serta materi lain yang berhubungan seperti ilmu matematika dan selanjutnya yaitu konsep pembelajaran IPS SD. IPS SD adalah suatu mata pelajaran umum yang merupakan gabungan dari beberapa ilmu. Ilmu tersebut meliputi ilmu ekonomi, antropologi, sosiologi, geografi, dan sejarah. Semua itu dilakukan penyederhanaan dalam pembelajaran IPS. Konsep ilmu pengetahuan sosial pada kurikulum 2013. Dalam pembelajaran kurikulum 2013, peserta didik merupakan subjek yang bisa memiliki kemampuan dengan mengolah, aktif mencari, dan juga menggunakan pengetahuan. Di kurikulum 2013, pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, melainkan pada siswa itu sendiri. Guru berperan untuk merancang pembelajaran dan mengawasi peserta didik sehingga siswa harus lebih produktif, kreatif, dan inovatif pada pembelajaran IPS pada kurikulum 2013. Selanjutnya, makna IPS pada implementasi kurikulum Merdeka. Pembelajaran IPS adalah agar peserta didik memiliki kemampuan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, serta memiliki keterampilan penting di tengah perkembangan dunia untuk bisa berkontribusi menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik. IPS pada implementasi kurikulum 2013. Pembelajaran IPS di SD dalam kurikulum 2013 merupakan perkumpulan dari berbagai komponen seperti struktur keilmuan IPS di SD, karakteristik perkembangan peserta didik, HOTS, literasi finansial, literasi budaya dan keluarga, literasi digital, dan pendidikan karakter. Karena keterbatasan peneliti, untuk penelitian lanjutan mungkin dapat mengkaji buku teks yang membuat kompetensi dasar dalam disiplin ilmu lainnya pada kurikulum 2013. Pengembangan IPS pada implementasi kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka, IPS digabungkan menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS dengan harapan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan alam dan sosial dalam atau kesatuan. Pembelajaran IPS yang mempunyai peranan penting dalam pembentukan karakter siswa. Melalui pembelajaran IPS dapat dicantumkan nilai-nilai pendidikan karakter dengan mengintegrasikan materi dalam pembelajaran. Tujuan dari penggabungan itu agar peserta didik dapat mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.